Alhamdulillah, ashkuruhu syukran alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana shifaan wa nuran wa barakatan lana fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qail fi kitabihil karim. Law ja'alnahu Qur'anan sirat bihil ardu wal jibalu qutti'at ardil mauta wa syahadna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasani yazidul Qur'ana husna. Sallallahu ala hadha nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Kasra serta pemerintah Kabupaten Dompu beserta segenap jajarannya, segenap al-mushtarikin wal mushtarikat, al-muta'allimin wal muta'allimat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, mengawali pertemuan kita pada silaturahim ta'lim pada majelis ilmu ini, kita sama-sama mengawalinya dengan kembalikan segala urusan kita kepada Allah, supaya apa yang menjadi urusan kita ini menjadi sesuatu yang barokah. Dengan mengingatnya, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi bersyukurlah kepadaku, ingatlah aku maka akan ku ingat engkau. Maka setiap saat kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fadhkuruni, ingatlah aku, ya iqra'ul Quran adzkurukum, maka aku akan ingat kalian. Subhanallah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man arada ay yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapapun yang hendak dan mau berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Subhanallah. Luar biasa, Allah menawarkan kita bisa berbicara dengannya hanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca beberapa ayat, maka saat itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para peserta sekalian dimuliakan Allah, karena kita membaca Quran ini akan terus berdialog dengan Allah, maka harapannya adalah apa yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, para pembina-pembina kita, bacalah Quran itu seperti kehendak Allah, supaya komunikatif kita dengan sang pemilik kalam ini harmonis, bagus, tepat, dan juga sesuai dengan apa yang diingininya. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah iqra'ul Qur'ana bilhunil Arabi, yang sering kita dengar ya. Bacalah Quran itu dengan lahja al-Arab. Lahja itu logat bahasa, ya, dialek ya itu. Maka dialek Arab itu terbagi kepada 7 dialek Arab itu. Ya, maka terbagi dalam 7 qiraat itu. Itu dialek Arab itu. Maka ada dan muncullah qiraat itu mulai dari pertama Imam Nafi'nya, kemudian Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Ya, kemudian tambah lagi yang lain. Tapi yang mutawatir benar dari bacaan-bacaan Al-Quran itu, saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah, adalah as-sab'ah. Maka dikenallah dengan namanya qiraatus sab'ah. Kemudian ada al-qiraatus sab'ah. Nah, terkait
masalah apa yang disampaikan oleh saudara kami tadi, maka benarlah adanya bahwa dalam proses belajar kita ini kita harus benar-benar, ya tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh hanya kita sampai pada lagu. Ya kalau sampai pada lagu berarti kita belajar Quran itu hanya baru satu tingkat, sementara masih banyak tingkat-tingkat yang lain. Pertama, qiraatuhu, ini kewajiban kita kan, membacanya. Sanian, yang kedua, fahmuhu, memahaminya. Apalagi tingkat dewasa. Jangan-jangan nanti tahun depan sudah mulai diberlakukan tingkat dewasa, setelah ngaji dipanggil di bilik untuk dipertanyakan hukum baca Quran, dipertanyakan yang dibaca pada ayat ini apa kira-kira intinya. Dan itu menjadi poin tambahan. Ya, bukan saja tuntutannya itu adalah Allah di atas mimbar, tetapi isinya untuk yang dewasa. Jadi ini perlu tahapan pertama luar biasa, kita sampai 3-4 kali pertemuan, alhamdulillah, an-naqamat itu mujawad luar biasa untuk menggugah kita, pengalaman kita. Tapi sekarang masih yang kedua harus ya fahmuhu, memahaminya. Yang ketiga, tadabburuhu, mendalaminya. Keempat adalah mengamalkannya. Yang kelima adalah berakhlak dengannya, dan seterusnya masih banyak lagi kalau kita mau tambah-tambah lagi. Ya. Dari sisi pertama, ayat yang pertama, qiraatuhu, membacanya. Saudara-saudara sekalian, membaca ada beberapa tingkat lagi yang harus kita lakukan. Kalau membaca sebagaimana masyarakat awam pada umumnya, siapa yang gak bisa membaca Quran? Semuanya bisa. Orang-orang di kampung bisa, orang-orang di pelosok-pelosok desa bisa. Kan mereka memang dibimbing oleh guru-guru yang seukuran ilmunya ada di kampung-kampung dan bisa semua baca. Tapi bacaan yang kita inginkan dalam Al-Quran ini adalah bacaan yang memiliki kualitas, yang memiliki nilai, kalau bahasa barang nilai jual yang tinggi. Yang kita mau itu yaitu membaca Quran dengan benar-benar sesuai dengan qawaidul at-tajwid. Bacaan itu. Kenapa dengan tajwid? Kemarin belum kami bahas lebih jauh. Ya mohon maaf, kami kalau udah kena dingin-dingin dikit itu agak batuk ya. Ya mohon maaf. Enggak boleh pikir pas Ustaz. Nanti pada monen nanti. Iya. Kemarin kami membahas 2 ayat yang menjadi dasar bagaimana min ahamiyati tajwid itu, supaya kita nggak anggap enteng lah. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi karakter orang yang didatangi Al-Quran ini, maksudnya kita umat muslim ini, yaitu mereka ketika membaca Al-Quran, mereka membaca dengan haqqut tilawah, bacaan yang benar-benar ya. Benar-benar di sini dimaksudkan adalah tartilul Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Tajwidkan Quran itu dengan tajwid yang benar. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat ini, saudara-saudara sekalian, apa katanya? Yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu kata beliau. Tajwidul huruf, memperindah huruf-huruf Al-Quran, itulah makharij. Ya, kemarin dari awal kita, maaf ya kalau saya ketika membina itu minta maaf dulu ya, supaya kita terbuka semua, bukan menyalahkan. Mungkin selama ini kita biasanya seperti itu, atau yang membimbing dari guru-guru kita, maaf, mungkin ilmunya baru seperti itu. Ya, bukan kita menggarami air di lautan, jangan dulu.
Walaupun kita membimbing bukan berarti kita segala-galanya bisa, nggak boleh. Ya. Nah, perbaiki huruf. Coba itu luar biasa. Rattil. Perintahnya al-amru al-aslu fil amri lil wujub, wajib. Kalau enggak kita laksanakan, dosa. Berdosa, saudara-saudara sekalian. Ya. Perindah huruf. Yang kedua, jika huruf sudah indah sesuai dengan makhrajnya, maka meningkat lagi sifatnya, kita tata. Apa itu sifat? Ma yatadammanu fihil huruf, apa yang melekat pada pribadi-pribadi huruf itu. Mulai dari sifat jahrnya, kemudian syiddahnya, idlaqnya, kemudian qalqalahnya, kemudian yang lain-lain itu. Ya, dan kita bisa semua. Luasara Anda itu tidak ada yang nggak bisa. Hanya ada beberapa sisi yang perlu dimasuki supaya lebih sempurna lagi. Yang selanjutnya, ma'rifatul wuquf, tahu cara memulai dan berhenti. Apalagi dewasa. Nanti pas naik baru diberikan makro. Ini penguasaan bahasa Arab harus minimal yang dasar. Minimal yang dasar bagi yang dewasa. Ya tahu naat man'udnya, sifat mausufnya, mubtada khobarnya, fa'il maf'ul, mudhaf mudhafun ilaihnya, kemudian an syartiyahnya, kan al khabariyahnya harus tahu. Minimal di situ. Ya. Tahu wakaf. Kenapa terkait dengan wakaf? Sama dengan makhraj tadi. Ya, saudara-saudara, kalau huruf rusak sedikit saja, makna Quran yang jadi sasarannya loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya begitu, Masya Allah. Alhamdulillah, apa itu artinya? Coba. Bukan segala puji lagi. Alhamdulillah apa? Hamd. Pahit. Alamin. Asal kata alamun, alam semesta. Alam, hanya A aja sedikitnya A gitu. A, sakit. Berarti Allah itu Tuhan yang sakit. Coba. Kalau huruf nggak diperbaiki. Ya begitu. Kalau huruf nggak diperbaiki. Makanya kenapa ada jali di saat ngaji itu, karena parah. Arti jali itu parah. Parah. Ya, tuh. Ya. Demikian juga sifat, sama sifat. Misalnya fa seperti kemarin. Afala ta'qilun, tatitu, kakiku. Kenapa? Walaupun dia enggak kepada makna, tapi apa yang namanya sifat itu pasti yang melekat pada huruf. Sasaran juga nanti kena. Ya, ini yang selanjutnya itu. Ya, kenapa pada ahkam al-huruf ini terkait ahlul adab, orang-orang yang lebih tahu. Tidak semua orang tahu. Kalau di sini tidak semua orang tahu, maaf ya, tidak semua orang tahu. Orang-orang ahlul adab. Ahlul adab itu yang ahli benar dalam qiraat. Dia tahu ukuran khafi'nya di sini pada ikhfa kurang sekali. Didengar sama masyarakat umum, oh mantap. Ya, tapi ahlul adab masih kurang. Idgham bi gunnahnya minan nasi may yaqulu, terasa masih kurang. Apalagi kalau standar tilawah. Ya, ada ukuran-ukurannya gitu. Ya. Kemudian pada ahkamatul qasar, kenapa? Karena sunnah Rasulullah sejelas pada ahkamatul qasar. Saudara-saudara sekalian, nggak boleh main-main. Misalnya kemarin ada beberapa kasus kita ya, kelebihan membaca mat asli. Ya, kelebihan baca pada mat asli itu berbahaya. Sangat berbahaya. Bahaya bagi siapa? Diri pembaca, maaf, berdosa. Yang dia baca tidak benar, tidak diberikan pahala. Karena memang dia menambah dan mengurangi itu yang ada pada mat asli dan tabi'i. Hati-hati.
Wa idh qala, itu sudah kena sudah. Wa idh qala juga sudah kena. Ya, mat asli itu berbahaya. Ya, salah satu contoh. Ya, mat far'i kenapa? Ada sunnah. Ada sunnah yang menetapkan bahwa bacaan mat itu ketika Hisham membaca di belakangnya itu ada Sayyidina Umar bin Khattab membaca surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fid riqabi, dan seterusnya. Rupanya yang baca di depan ini dia panjangkan fuqara sampai tawassut 4 harokat. Datang Sayyidina Umar kevelosia KN dicekik, lu kenapa baca seperti ini? Qara'ani Rasulullah telah bacakan kepadaku bahwa fuqara ini dibaca sampai 4 harokat sampai 5. Ayo kamu harus saya bawa ke Rasulullah. Dibawalah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, qara'a hadza rajul, gini bacanya. Benar, saya telah membacakannya kepada dia seperti itu. Inilah dasar mengenai ahkam mad wal qasar itu. Jadi harus tampil. Makanya para imam-imam itu sudah kami sampaikan kemarin terkait ahkam mad wal qasar sudah jelas, saudara-saudara sekalian. Ya, ini terkait tajwid, item penting-penting ini. Ya, pertama 7 imam termasuk ditambah 3 imam yang lainnya itu mad asli sama semua. Mad asli sama semua. Kemudian ikhfa, idgham, iqlab hanya khalaf saja yang bila gunnah. Selain itu bi gunnah semuanya. Ya, ikhfa semuanya ikhfa. Semuanya harus iqlab semuanya. Ya. Kemudian mad iwad sama semuanya, mad iwad, mad lamad, kemudian mad badal hampir sama semuanya kecuali waras. Ya. Hak kinayah hampir semuanya sama kecuali satu riwayat Hafaz pada fihi muhana dan Ibnu Katsir. Kemudian mad muttasil yang 6 hanya satu perawi waras dan hamzah yang 6 untuk apa? Muttasil dan jaiz. Selain itu tawassut semuanya kecuali qalun dan Ibnu Katsir. Qasar tawassut pada qalun, Ibnu Katsir hanya qasar. Makanya nanti Bazzi sama Kumbul itu setiap mufasil pasti qasar semua. Gitu, saudara sekalian. Ya. Kenapa kita membaca qiraat Imam Asim riwayat Hafaz itu 4-5 dalam Tariq Asy-Syatibiyah Al-Hashimi dari Usnani Ubaid ibnu Sabbah. Tariq Asy-Syatibiyah dia punya 2 wajah dalam membaca muttasil dan munfasil. Iya kan? Satu wajahul ula, wajah pertama tawassut ya. Muttasil au munfasil. Wajah kedua 5. Makanya kemarin boleh 4-5 asal jangan digado-gadohan. Misalnya ayat pertama muttasilnya ada 1, nanti pas ayat kedua ada muttasil 5. Oh itu nggak boleh, harus konsekuen dalam membaca. Itu namanya al-lafdhu fi nadhirihi kamithli. Ini kata Imam Ibnul Al-Jazari. Al-lafdhu, jika lafaz itu satu dibaca seperti yang pertama, maka sampai akhir tasdid sadaqallah sama seperti yang pertama. Itu hakim yang ahli nanti, oh ini konsekuen luar biasa nih qari ini, mantap ini, nilai tambahnya ada. Benar.
ada sebutkannya. Iya, misalnya dari awal baca untuk mad aridul sukunnya. Tawassut kita pakai tawassut semuanya. Kalau kita mau pakai tul semuanya. Iya, al-lafdhu fi nadhirihi kamitsli, itu kalau mau tulis boleh, itu dari dalil ke kestabilan membaca, ritme membaca. Iya tak? Gitu. Ya Aina pertama biasanya maaf pada qori santai aja pada billah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tadi tidak seperti itu rajimnya. Enggak stabil. Enggak stabil. Stabilkan. Asal jangan pakai doa, mau sekarang apa sih? Mainnya nggak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh empat ada kami suri dan sebagainya, ada kompok deh loh. Ya, berarti yang tahfidz ini berkata-kata guru-guru kita oper aja ya. Tahfidz tawassul. Ya. Tilawah isbah. Iya tak? Lebih enak mainnya. Tapi harus teliti, jangan sembarangan lagi kita mainkan. Harus teliti, pakai insting, pakai insting. Oh ini sudah 4, ini isbah 6, sudah. Pakai insting. Mereka seperti tinggori-gori seperti. Iya dah, begitu. Ini satu contoh ahkamul mad wal qasar, bahwa sekali lagi nanti kalau kita temukan mad muttasil, mufasil, ingat bahwa hafaz boleh 2. Dari Al-Hashiminya ya, dari Al-Hashimi.